Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang polymorphism, teman-teman. Jadi, apa itu polymorphism? Polymorphism ini merupakan salah satu core konsep ya di OOP yang mengizinkan suatu objek itu diperlakukan sebagai instan dari pairnya, tetapi bisa mempunyai banyak form atau banyak bentuk. Sesuai dengan namanya ya, poly dan morphism. Ini dia mempunyai banyak bentuk. Bisa memperlakukan ini ya ketika mempunyai beberapa kelas yang saling terkoneksi satu sama lain. Contohnya base dari inheritance yang udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Polymorphism, nah ini salah satunya berhubungan dengan inheritance ya, seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, di mana inheritance itu memungkinkan suatu kelas mewarisi properti atau atribut dan metode dari parent kelasnya atau subkelasnya. Untuk polymorphism ini, dia meningkatkan kemampuan ya dari inheritance. Kalau biasanya kita mewarisi atribut atau metode dari kelas sebelumnya, jika sama persis, nanti di kelas anak atau subkelas itu kita kan tidak perlu menuliskannya lagi. Nah, nanti ketika kita ingin metode dari yang diwarisi dari parent class atau superclass itu memiliki output yang berbeda atau tipe data yang berbeda, nah ini peran polymorphism, teman-teman. Polymorphism ini dapat dicapai dengan dua cara. Yang pertama, melalui runtime polymorphism atau biasa disebut dynamic binding. Yang kedua, compile time polymorphism, static binding. Untuk runtime berarti polymorphism itu dia nanti dikenali ketika program kita sudah dijalankan. Adapun compile time polymorphism itu ketika dikompil sudah dikenali, teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu runtime polymorphism atau dynamic binding. Ini bisa dicapai melalui metode overriding ya. Di pertemuan sebelumnya, ketika kita membuat code juga sudah ada yang menerapkan overriding ya. Jadi overriding ini merupakan salah satu penerapan polymorphism, yakni jenis runtime polymorphism. Si runtime polymorphism atau dynamic binding ini, metode ini dipanggil, metode atau atribut yang dibuat polymorphism ini ya dipanggil ketika runtime, jadi bukan saat compile. Ketika compile dia belum dikenali, nanti ketika runtime dia dikenali gitu ya. Salah satunya di runtime polymorphism itu adalah overriding itu. Contohnya seperti ini. Teman-teman punya kelas animal dan punya metode sound. Kemudian si animal ini kita jadikan sebagai superclass atau parent class ya. Kemudian kita membuat dua kelas anak atau dua subclass. Yang pertama adalah kelas dog dan kelas cat. Kalau teman-teman, semisal ini nanti di kelas dog dan kelas cat, untuk metode sound outputnya sama persis dengan parent ini ya, maka di kedua anaknya ini, di dua subclass ini tidak perlu menuliskan metodenya lagi. Tapi karena kita ingin mencapai hal yang berbeda, ketika di kelas animal, method sound itu menghasilkan output animal makes a sound. Sementara di dog dan cat ingin memberikan output yang berbeda. Nah, maka kita menerapkan override ya. Ini seharusnya ditambah tulisan add override supaya memudahkan kita mengecek, oh untuk metode ini ternyata adalah mewarisi dari kelas lain. Polymorphism bentuknya beda. Jadi kalau di animal outputnya animal makes a sound, di dog dia memiliki variasi, yaitu berbeda. Nanti ketika dia manggilnya sound dari kelas dog ini, bukan animal makes a sound outputnya, tetapi dog barks.
Demikian pula di kelas cat ketika dia nanti memanggil method sound, outputnya bukan animal makes a sound, tetapi cat meows. Nanti ketika diterapkan, nah ini mungkin termasuk hal baru ya teman-teman. Jadi kita bisa menginstansiasi atau membuat objek yang awalnya itu dari kelas induk ya, kemudian kita manggilnya dari kelas anak. Ini ternyata bisa teman-teman. Dan ini masuknya polymorphism juga ya. Jadi ketika instansiasi kita base-nya adalah superclass-nya, kemudian ketika menciptakan objeknya memanggil kelas yang lain atau kelas anaknya. Nanti ketika si objeknya ini dipanggil untuk mydog.sound, outputnya bukan ke animal ya, bukan kelas animal tetapi ke kelas dog. Outputnya dog barks. Kalau mycat.sound, outputnya cat meows. Coba kita praktekkan ya. Kita buat sebuah kelas baru. Kita buat konstruktornya ya. Terus kemudian kita praktekkan yang tadi. Tadi kan ada kelas animal yang berlaku sebagai parent class ya. Ada kelas animal, kemudian ada kelas anaknya yaitu kelas dog yang mewarisi dari animal, dan ada kelas cat yang mewarisi juga dari animal. Terus kita definisikan ya, di animal ada method sound. Outputnya sistem out println animal makes sound. Kemudian di dog dan cat kita ingin menerapkan polymorphism. Nah, polymorphism di tipe runtime polymorphism itu adalah overriding ya teman-teman. Kita tambahin override. Walaupun ketika tidak ditulis itu juga nggak berpengaruh ya. Tetapi ini untuk menunjukkan kalau kita pakai add override itu si metode di sini merupakan metode dari induknya atau dari superclassnya. Hanya saja outputnya nanti berbeda. Si dog ini dog menggonggong ya. Kemudian si cat ini kita tulis override juga. Cat meows. Oke, sudah semua. Nah, kemudian kita ingin mengetes. Kalau biasanya kan ketika kita ingin membuat objek dari suatu kelas gitu ya. Misal kita targetnya yang dog, itu kan di sini kita langsung ya. Misalkan dog, my dog, new dog. Nah, kayak gini kan normal ya. Nanti ketika kita eksekusi ya langsung jalan. Outputnya adalah, oh ada something wrong. Nah, outputnya adalah dog barks. Gimana kalau kita praktekkan yang tadi? Kalau kita manggilnya dari superclassnya gini, tapi nanti dia itu create-nya berdasarkan si subclassnya atau si kelas anak ya. Si kelas anaknya si dog gitu ya. Kemudian sini juga awalnya dari animal, tetapi nanti ketika
manggil create-nya itu manggil dari subclass-nya, bukan dari superclass animal. Kira-kira bisa atau tidak? Kita coba jalankan. Oh, ternyata bisa. Nah, jadi bisa dengan dua cara ya, teman-teman. Apakah ingin manggilnya langsung sini dari superclass, kemudian nanti di new-nya ini kita pakai anaknya. Jadi anaknya bisa bervariasi gitu ya. Tetapi base class-nya dari animal. Atau bisa juga di sini teman-teman mendefinisikannya itu langsung per subclass-nya ya. Jadi dari dog, my dog, ini aja mungkin. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi bisa dengan dua cara. Hasilnya sama saja ya. Oke, itu adalah runtime polymorphism. Jadi ini nanti dikenali adalah ketika kita running gini ya. Bukan ketika di-compile terus berubah jadi dot class. Apakah ada yang ditanyakan sampai di sini dari teman-teman? Ada yang ditanyakan? Kalau belum ada, kita lanjut lagi. Kemudian masuk yang kedua, yaitu compile time polymorphism atau static binding. Ini bisa kita capai dengan metode overloading. Kalau yang tadi, runtime polymorphism itu dengan metode overriding, compile time polymorphism ini bisa dicapai dengan metode overloading dan operator overloading. Tapi kalau di operator ini untuk bahasa pemrograman Java itu tidak disupport ya. Jadi supportnya adalah metode overloading. Metode ini bisa dieksekusi dan dikenali saat compile, saat waktu kita mengcompile source code-nya. Nah, metode overloading ini apa bedanya dengan yang overriding? Kalau overriding tadi kan yang dibuat beda adalah outputnya. Kalau overloading ini di parameternya teman-teman. Parameternya dibuat berbeda. Misalnya ada metode add, tetapi jumlah parameternya berbeda. Yang satu metode add jumlah parameternya dua, satunya jumlah parameternya tiga, atau tipe datanya yang berbeda. Misal metode add yang pertama in A, in B, nanti yang kedua metode add double A, double B. Nah, ketika dia berbeda tipenya atau berbeda jumlah parameternya, itu disebutnya overloading. Dan ini bisa dikenali ketika kita mengompil source code, itu program sudah bisa mengenali ya. Tapi kalau yang overriding tadi, dia dikenalinya ketika di running atau runtime. Sedangkan untuk operator overloading, kalau operator ini di Java tidak support, tapi di bahasa lain seperti C++ itu mendukung. Contoh compile time polymorphism ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini misal ada kelas math operation, khusus di overload ini berbeda dengan yang override ada add override gitu ya teman-teman. Di sini dia tidak ada. Jadi kita ngasih komentar saja atau dibiarkan kosongan gitu. Yang jelas berbeda untuk parameternya itu apakah jumlahnya atau tipe datanya. Misalkan ini in add, terus parameternya in A, in B, kemudian bikin lagi add lagi. Ini nama metodenya sama, tetapi tipe datanya berbeda. Jumlah parameternya sama. Atau yang ketiga ini adalah metode add, tapi jumlah parameternya ada tiga, sementara yang sebelumnya ada dua. Ini adalah contoh penerapan overloading. Bisa kita praktekkan ya. Kita tambahkan saja di sini untuk latihan saja. Tapi kalau teman-teman kelak bikin program yang besar ya harus senada gitu ya. Ini kan tentang animal terus tiba-tiba ada math operation itu kan nggak nyambung gitu. Ini hanya untuk contoh saja. Jadi
penerapan overloading ya. Tadi ada metode add. Metode add, kemudian parameternya in A sama in B. Returnnya, returnnya A plus B. Terus overloading dengan mengubah tipe datanya ya. Tipe datanya berbeda ya. Double add, double A, double B. Returnnya juga sama. Ini returnnya masih dua ya. Tapi nanti outputnya berbeda ini. Parameter yang dimasukkan walaupun misalkan di sini kita masukkan digitnya itu tidak ada komanya. Karena ini pakai double nanti outputnya jadi ada komanya ya teman-teman. Atau wujudnya desimal. Kemudian contoh yang ketiga adalah in add juga. Tapi parameternya ada tiga. Jadi returnnya juga penjumlahan dari tiga bilangan. Nah, di sini kemudian kita bikin objek ya untuk mencoba operationnya apakah berjalan. Misalkan kita kasih nama M. Kita coba satu persatu tadi ya. M add. Kita coba yang pertama ini dulu. Misalkan 3 ditambah 5. Berarti nanti kan outputnya 8 ya. Terus kemudian add lagi, tapi tipenya double. Salah satu ada komanya gini ya. Nah, tipenya gini. Atau teman-teman nambahi koma misalkan. Nah, kayak gini. Ini nanti dia masuknya walaupun add, tapi yang dipanggil adalah yang ini. Kalau yang terakhir, ini ada tiga bilangan. Berarti misalkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita running. Greenland. Add. Oh iya, ini. Kita running. Nah, outputnya seperti ini ya. Jadi ada 8, 8 setengah, dan 10. Itu adalah contoh penerapan overloading atau compile time polymorphism. Jadi yang overriding tadi adalah runtime polymorphism, kalau overloading compile time polymorphism. Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Belum ada, kita lanjut lagi ya. Kita latihan yang lain ini. Tadi kan sudah jadi polymorphism itu sebenarnya hanya penerapan overriding ini dan overloading ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin aplikasi sederhana ya yang menerapkan apa yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama sampai sekarang. Jadi nanti ada kelas dan objeknya, ada inheritance, ada encapsulation, dan ada polymorphism ini. Kita praktekkan misalkan kita membuat sebuah sistem peminjaman sederhana ya, library system gitu. Kita buat new class library system. Nah, kita buat library system sederhana ya. Ini dia adalah controllernya. Jadi kalau yang controller itu ada static void main string ya seperti biasa. Nah, ini adalah controllernya. Kemudian sistem library, ini library-nya misalkan kita ada kelas general yang nanti akan menjadi superclass atau parent class itu ya, yang berfungsi untuk mengelola item, item secara general. Si perpustakaan ini nanti dia itemnya bukan hanya buku, tetapi juga ada DVD gitu ya.
di mana item buku sama item DVD itu dia punya atribut yang sama. Nah, atribut yang sama ini kita jadikan sebagai parent kelasnya, yaitu library item ya nanti, library item. Kemudian si library item itu nanti metode sama atributnya diwarisi oleh buku dan oleh DVD. Item book, item DVD. Kemudian juga kita perlu bikin kelas untuk handle peminjam, peminjam buku atau DVD. Dan tentu saja ada controllernya ya, yang mengontrol semua itu. Kontrolnya di sini ya, library system ini. Jadi ini controllernya sudah kita bikin gitu ya. Tinggal kita bikin yang lain ini. Nah, pertama kita bikin library itemnya. Kelas library item. Di sini kita akan menerapkan encapsulation ya. Oke, private library item itu nanti ada ID, title, sama apakah item yang akan dipinjam ini tersedia atau tidak. Jadi di sini kita pakai, kita tulis ini kontrol L-nya, kita balik lagi. Private string ID, ada ID-nya, kemudian ada title, dan ada ini untuk availability itemnya kita buat protected ya, jadi hanya bisa di kelas kelas yang sama atau di dalam package yang sama maupun turunannya ya, protected. Nah, terus kemudian untuk menghemat karena ini kita pakai encapsulation supaya tidak terlalu banyak membuat metode setter, kita bikin controller. Bukan controller, constructor. Constructor library item. Untuk yang is available tidak kita masukkan di sini ya, tapi nanti kita masukkan di sini di dalam konstruktornya dengan value true. Jadi ini ID, title, is available-nya true. Ketika kita udah bikin metode setternya dimasukkan ke konstruktor, kemudian kita membuat metode getternya. Penerapan dari encapsulation ya. Get ID, return ID, public string. Oh ya, kurang ini ya. Kemudian get title, return title, availability, public boolean is available, return is available. Kemudian kita juga buat untuk menampilkan infonya ya, info ID sama title-nya dan menghitung keterlambatan jika ada peminjam yang terlambat mengembalikan buku atau DVD-nya. Ini kita pertama adalah untuk display info dulu ya. Display info. Display info ada ID sama title ya. Kemudian untuk menghitung denda keterlambatan,
Ini nanti kita lakukan polymorphism di bagian book sama DVD ya untuk kedua ini. Untuk void display info sama calculate let V. Jadi dua ini kita akan lakukan polymorphism yaitu overriding di buku dan di item DVD. Nah, ini si parent class atau super classnya udah kita buat. Sekarang kita membuat anaknya ya, item book sama item DVD. Kita buat kelas book, extends, mewarisi. Jadi nanti metode sama atribut dari kelas library item sudah bisa kita pakai di kelas book tanpa harus menulis ulang. String author kita tambahin ya. Jadi si book ini dia punya ID title is available tapi juga perlu tambahan informasi yaitu kalau buku itu ada penulisnya dan ada halamannya. Jumlah halaman. Kemudian karena si parent kelasnya ini dia punya konstruktor, maka di kelas anak ini dia juga harus ada konstruktornya yang menginduk ke sini ya. Si library item ini nanti juga harus dipanggil kontennya gitu. Karena ini mewarisi gitu ya. Jadi kalau teman-teman tidak membuat konstruktor minimal super super dot ini si kelasnya ini si super ID sama title-nya itu ya. Ini library item nanti di bawah diganti super super ID sama title. Ini dipanggil gitu. Terus sini bikin konstruktornya. Tapi karena ini ada tambahan ya, jadi bukan fix default super ID title, bukan hanya ada ID title sama availability ini, tapi kita ingin menambah ada author sama page, maka di sini kita tambahkan string yang di atas tetap ditulis ID sama title-nya, kemudian kita tambahi author sama page. Nih, kalau misalkan teman-teman nggak ada yang dirubah, ya gini gini saja bisa gitu. Terus author sama page yang nggak ingin dimasukkan bisa, tapi nanti hanya menampilkan si ini ya, memanggil konstruktornya ini saja. Tapi kalau ingin ditambahi berarti si author sama page-nya ini kita masukkan ya di sini. List author, ini author, list page, juga page. Kita ketambahan ada dua atribut, jadi di sini perlu membuat atribut getter untuk author sama page-nya kalau diperlukan ya. Tapi semisal tidak diperlukan nanti, oh saya tidak ingin memanggil ini persatuan gitu. Nah, kita bisa langsung masukkannya nanti di display infonya misalkan teman-teman. Jadi display infonya ini terus nanti ditambahin si author sama page. Misalkan kita tidak perlu memanggil, tidak ingin hanya satu-satu gitu ya. Tidak ingin menampilkan satu-satu, bisa langsung kita override saja si display info sama calculate fee-nya ya untuk mengkalkulasi kalau keterlambatan meminjam buku nanti kena biayanya berapa. Nah, ini kita bisa override dulu yang display info. Kita override, kita override. Jadi nanti kontennya bukan hanya ini saja, tapi ini tetap ditampilkan. Kalau ingin tetap ditampilkan berarti manggilnya super display.info. Berarti menampilkan dari si kelas induknya ya, super display info ini. Kemudian kita tambahin, kan ada author sama page. Jadi kita tambahi sistem out println author sama page.
Kemudian menghitung denda keterlambatan ini juga override. Berarti kan metodenya sudah ada di superclass, hanya outputnya berbeda ya. Calculate late fee hari keterlambatan. Jumlah hari keterlambatannya berapa untuk melakukan perhitungan biaya keterlambatan. Days late ini dikali berapa? Misalkan terlambat per harinya kena denda 1.000 misalkan. Nah, ini adalah handle di item book ya. Sudah selesai untuk item book. Kemudian kita ada item satu lagi nih, DVD. Kita buat kelas DVD, extends juga dari library item. Di DVD berarti karena dia mewarisi library item, untuk atribut ID, title, sama availability-nya itu sudah ada ya. Sekarang kita tambahin. Kalau di book dia ada atribut tambahan author sama page. Kalau di DVD itu adalah durasi DVD-nya, durasi filmnya berapa lama sama sutradaranya ya. Private in duration, durasinya berapa lama. Kemudian sutradaranya siapa, direkturnya siapa. Ini juga karena mewarisi berarti harus ada konstruktornya karena di super kelasnya atau parent kelasnya ada konstruktor, di sini juga harus ada konstruktor. Public DVD, kemudian atribut yang dipakai di parent harus dituliskan di sini juga ya, ID sama title. Lalu ketambahan ini ya, durasi sama director. Ini bisa dibalik, tidak harus sesuai urutan yang sini ya. Di sini director dulu bisa, nanti durasi di belakangan. Nah, sama seperti sebelumnya, untuk ID sama title itu dari superclass atau dari parent, berarti kita bisa langsung manggil seperti ini. Kemudian tinggal kita define set nilai untuk director sama duration ya. Jadi this directornya ini director, kemudian duration itu dari duration. Sama seperti sebelumnya, untuk sama seperti di kelas buku ya, ini juga kita akan melakukan overriding di display info sama calculate late fee, karena berbeda ya. Kalau dari parentnya kan seperti ini, display infonya hanya ID title, kemudian calculate late fee-nya kosong. Nah, di sini kita akan modif. Jadi override, kemudian public void, display info. Display infonya si dari parent class tetap kita tampilkan. Kemudian kita tambahi sistem out println ya. Sistem out println kalau di sini director ya nanti. Director sama duration. Si sutradaranya siapa, sama durasinya berapa lama. Oke, sekarang untuk calculate late fee-nya. Menghitung biaya keterlambatan. Misalkan kalau DVD ketika terlambat itu perharinya kena denda 2.000. Calculate late fee, days late. Oh, ini kurang. In. Ya. Kemudian, ini jadi kita sudah ya, sudah membuat itemnya. Item generalnya, library item. Kemudian subclassnya ada book sama ada DVD. Kemudian, ini kan item-item. Sekarang kita membuat kelas yang handle peminjam ya. Jadi peminjam kita buatkan kelas tersendiri. Nanti actionnya bisa apa aja di borrower ini ya.
Oh, kalau peminjam itu berarti kan dia nanti bisa melakukan peminjaman item si buku atau DVD ya. Kemudian dia juga bisa melakukan pengembalian item, terus bisa juga menampilkan item yang dipinjam itu apa saja ya, display item ya. Nah, sekarang kita buat. Jadi ada bikin kelas baru untuk handle peminjam. Kelas borrower misalkan. Kelas borrower. Nah, dia punya atribut apa saja untuk peminjam itu. Oh, ada member ID. Kemudian punya nama peminjamnya. Terus kemudian item apa saja yang dipinjam itu bisa kita definisikan sebagai array ya teman-teman. Jadi yang dipinjam itemnya apa aja. Terus kemudian jumlah itemnya. Ada atribut supaya lebih simpel kita juga buat konstruktor si borrower ya. Ini member ID-nya sama namanya saja. Di sini member ID, member ID, kemudian name, itu juga name, borrow itemnya, borrow itemnya dia berupa list, berarti gini. Misalkan per orang itu hanya boleh meminjam maksimal 5 item dalam satu kali peminjaman ya. Maksimal 5 item, boleh campuran buku sama DVD. Kemudian item count-nya satu, kosong ya, kosong. Awalnya kosong, dimulai dari indeks kosong. Ya, ini kita sudah membuat kelas borrower atau peminjam dan konstruktornya. Kemudian kita tambahkan metode-metodenya. Dia bisa ngapain aja ini tadi ya. Bisa melakukan peminjaman item, pengembalian item, display item. Sebelum kita ke peminjaman item, kita buat terlebih dahulu pengecekan ya. Pengecekan item yang dipinjam itu apa saja. Di sini kita buat terlebih dahulu untuk pengecekan item yang ingin kita pinjam itu bisa dipinjam atau tidak, ada atau tidak, dan jumlah peminjaman item kita itu sudah 5 atau belum. Nanti kalau sudah 5, walaupun item buku atau DVD-nya itu ada, kita sudah tidak bisa minjam lagi. Jadi minjam itu maksimal 5 item. Nah, di sini perlu ada yang untuk melakukan pengecekan ya. Pengecekan availability Boolean huruf item yang dipinjam. Jadi jika item count-nya kurang dari 5, karena array itu dihitungnya dari indeks kosong ya. Jadi item count ini nanti untuk handle di sininya ya. Di array-nya itu. Item count-nya kurang dari 5, jadi 0, 1, 2, 3, 4, jadi 5 item. Dan itemnya is available-nya tadi apa? Yang awal sudah di set true ya, berarti secara default itemnya itu ada. Asalkan jumlah yang kita pinjam itu belum sampai 5. Kalau udah 5, walaupun itemnya ada, nanti tidak bisa ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini, kita return false.
Tapi kalau memenuhi syarat ini nanti, berarti returnnya true. Terus kita tambahkan juga nih, kan ini library item ya, library item ini tadi ya. Jadi ketika ada, maka kita bisa meminjam. Nah, ketika bisa meminjam, berarti borrowed itemnya, item count, ini akan bertambah jadi satu nih. Ditambah ini. Item yang kita inginkan akan menambah, dimasukkan ke dalam array. Terus item yang sudah kita pinjam, jadi ketika kita udah minjam satu judul buku atau satu judul DVD, itu kita tidak boleh lagi meminjam nama buku atau DVD yang sama. Jadi is available-nya menjadi false ya. Yang awalnya true jadi false untuk item yang kita pinjam itu. Kemudian item count plus plus. Jadi karena udah bertambah satu, nanti item count-nya ketika kita meminjam item yang lain akan bertambah indeksnya ya. Jadi indeks ke satu. Oke, dah kemudian kita handle untuk, oh ini tadi udah sekalian peminjaman item ya. Jadi pengecekan availability dan peminjaman item. Jadi ini jadi satu. Kemudian kita lanjut ke pengembalian item. Nah, ketika mengembalikan item nanti seperti apa? Ya, ini kita buat metodenya. Return item. Library item. Itemnya kita kembalikan ya. Ketika melakukan pengembalian item, maka kita mengecek apa saja yang sudah dipinjam. Yang sudah dipinjam itu apa saja gitu ya. Nah, maka melakukan looping dari indeks kosong sampai kurang dari item count. Item count-nya kan 5 ya maksimal. Nah, kurang dari 5. Heeh. Item count I plus plus. Kemudian jika guru item sama dengan item yang akan dikembalikan. Jadi kita misalkan ke librarian bahwa 5 item ya campuran buku sama DVD. Nah, ketika dicek pertama, oh misalkan yang pertama adalah item buku A. Nah, kita mengambil si item buku A itu kita ambil. Maka itu ada pengecekan ya. Yang mana ya? Ketika dicek, ketika ketemu, oh ini item yang akan dikembalikan. Misalnya buku Java Programming. Nah, berarti buku itu kita ambil. Lalu availability-nya, nanti kalau misal kita ingin pinjam lagi, jadi bisa is available-nya kita kembalikan menjadi true. Item dot is available true. Kemudian dari kumpulan list ini ketika kita pinjam satu, misalkan item itu ternyata ada di indeks kedua. Nah, maka di indeks kedua sekarang jadi kosong dong. Nah, supaya rapi, yang kosong itu kita geser ke bagian yang paling belakang dari array. Caranya penggeseran, geser item, item yang lain yang tidak kosong digeser ke kiri. Item lain ke kiri gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada di paling akhir berarti nanti tidak perlu digeser. Caranya melakukan pengecekan terlebih dahulu. Item count-nya dikurangi satu ya. Seperti ini.
Urut item. Jadi digeser sehingga yang kosong itu terisi oleh item berikutnya. Lalu urut item account main satunya itu diisi 0. Item item count item countnya berkurang satu ya karena udah kita kembalikan. Jadi jumlah pinjaman kita sudah berkurang satu. Break, break supaya ketika itemnya udah kecek, kita tidak perlu melakukan looping ke item yang lain ya. Item yang lain nanti ketika dicek lagi item mana lagi yang ingin dikembalikan, nah itu baru menjalankan ini lagi. Ini terkait pengembalian item, kemudian display apa saja yang dipinjam. Yang dipinjam apa saja, item yang dipinjam oleh name. Nah, di sini kita tinggal menampilkan saja borrow itemnya itu borrow item display infonya. Borrow item ini kan dia bisa buku, bisa DVD ya. Sementara buku atau DVD kan dia sudah punya display info. Jadi kita tinggal manggil aja display infonya. Ya, ini sudah semua. Peminjam itu bisa melakukan peminjaman item, pengembalian item, display item. Sekarang kita beralih ke controllernya ya. Kita buat objek dulu. Misalkan buku, buku satu ya. Buku satu, ini kodenya apa? Oh, kodenya B001 misalkan. Terus judulnya apa? Misalkan Java Programming. Kemudian si penulisnya siapa? John Doe misalkan. Terus jumlah halamannya berapa? 400. Bikin lagi buku 2. Misalkan B02. Terus judulnya misalkan Python Programming. Terus ini misalkan namanya James Smith. Tebal bukunya 100 halaman. Terus kita bikin item DVD misalkan. DVD kodenya D aja. Terus judulnya apa? Misalkan Introduction to OOP. Nama sutradaranya siapa? Misalkan Prof. Johnson. Terus durasinya berapa lama? Oh, misalkan 2 jam, 120 menit gitu ya. Nah, ini sudah jadi item-itemnya. Kita bisa melakukan display bukunya ya. Jadi di sini misalkan B1 display info. Nah, seperti ini apakah bisa tampil? Nah, sudah tampil ya. Jadi ID-nya B1 title Java Programming, author John Doe, page-nya 400. Kalau ingin display yang lain tinggal bikin kayak gini juga. Sekarang kita lanjut lagi. Ketika ada yang melakukan peminjaman ya. Melakukan peminjaman apakah ingin meminjam buku atau DVD. Nah, kita bikin
objek dulu, objek peminjam ya. Membuat objek peminjam. Peminjam itu berarti kita menggunakan kelas borrower ya. Borrower, borrower, peminjam B aja ya, borrower. New borrower. Nah, kode peminjamnya, ID peminjamnya itu misalkan apa ya? Member ID-nya, oh B0 M saja ya. Ini misalkan. Terus namanya siapa? Misalkan namanya Jono. Nah, kemudian si borrower itu kan dia bisa meminjam item ya, mau buku atau mau DVD. Nah, di sini tinggal kita masukkan B, borrow item. Borrow itemnya apa? Oh, misalkan saya ingin minjem yang buku satu, B1. Terus juga ingin minjem DVD. Sekarang coba kita cek ya. Ini kita komen dulu. Kita cek yang dipinjam itu apa saja. Nah, ini kan kita bisa display ya. Display borrow item. Display. Di sini kita cek yang dipinjam itu apa saja. Buku Java Programming dan DVD. Kemudian, kalau sudah, kita coba melakukan pengembalian. Misalkan yang kita kembalikan adalah bukunya. Return item B1. Oke, kita running. Kita running lagi, tapi ini kita komentar aja ya. Apakah itemnya masih tetap dua atau sudah berganti jadi satu saja? Oh, ternyata item yang dipinjam sekarang hanya satu, yaitu tinggal DVD-nya saja ya. Nah, ini item yang dipinjam Tono adalah itu, tinggal satu saja. Nah, sekarang gimana kalau mengembalikan yang ini DVD itu terlambat? Kalau terlambat, misal terlambat 5 hari gitu ya, coba kita cetak aja. Greenland terlambat mengembalikan DVD. Biaya keterlambatan ya. Biaya keterlambatan, keterlambatan mengembalikan DVD-nya berapa? Ini kita ketik D1 dot calculate late fee taruhlah 5 hari. Nah, 5 hari padahal tadi perharinya berapa? 2.000 ya. 2.000. Kita running. Oh iya, biaya keterlambatannya adalah 10.000. Oke, jadi kurang lebih ini ya teman-teman salah satu contoh penerapan dari apa yang sudah kita pelajari mulai pertemuan awal sampai sekarang ya. Jadi menerapkan kelas, objek, inheritance, terus ada ini encapsulation dan ada polymorphism yang kita pelajari pada pagi hari ini.